Oke, terima kasih atas kehadiran eh, rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini kita akan belajar modul 4, yaitu penilaian saham. Diharapkan mahasiswa mampu setelah ini melakukan penilaian saham dengan pendekatan nilai sekarang. Kemudian bisa melakukan penilaian saham dengan modal diskonto dividen dan sebagainya. Pokoknya kalian harus mampu menjelaskan seperti ini, ya. Oke. Terus mengapa kita perlu melakukan penilaian saham? Waalaikumsalam. Mengapa kita perlu melakukan penilaian saham? Kenapa kok nilai saham ini mesti dinilai dengan metode yang macam-macam? Padahal satu macam aja gitu ya. Ngapain macam-macam ya? Sing. Kenapa? Ayo Mbak Muji atau Mbak Pevi, Mbak Ernawati, apa jawabannya? Halo. Kenapa kamu mesti menilai harga saham? Apa kepentingan penilaian harga saham? Halo. Halo. Apa? Kenapa kalian perlu belajar menilai harga saham? Halo. Mbak Bevi, Muji, kenapa perlu belajar menilai harga saham? Kenapa? Bisa dengar nggak? Saya tanya ini. Siapa tahu besok jadi broker. Aduh, yang jawab yang benar lah. Mbak Fevi, Mbak Suartini, apa jawabannya? Ah, nggak bener ini Mbak Muji. Ya gitu aja, karena merupakan informasi penting untuk pengambilan investasi yang tepat. Ya, supaya keputusan investasinya nggak salah. Gitu. Sama aja kayak milih siapa ya? Ya Fevi ya. Sama kayak seperti milih cowok ya. Kan ada risiko di masa depan gitu kan. Jadi harus pilih sesuatu itu harus tepat. Jadi harus dinilai biasanya ya. Oke, nah cara menilainya adalah dengan berbagai cara. Pertama kali kita lihat, kita pakai nilai intrinsik dan nilai pasar, ya kan? Jadi dalam penilaian saham ini dikenal ada 3 jenis nilai, yaitu nilai buku, ya. Apa itu nilai buku? Yaitu nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan penerbit saham. Jadi nilai pertama kali nih biasanya emiten ya. Nilai bukunya sekian ya. Kemudian nilai pasar, nilai harga saham yang di pasar. Jadi misalnya harga saham hari itu 100 ya 100, 1000 ya 1000. Kemudian nilai intrinsik ialah nilai saham seharusnya. Kenapa kok ada nilai saham seharusnya padahal sudah ada nilai pasar? Karena apa? Karena dalam nilai pasar itu kan bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Jadi suatu saham bisa disebut over value kalau misalnya kemahalan. Ada kan misalnya ya satu rumah gitu kan kok, atau kita mau beli rumah gitu ya. Sama dengan kita mau beli saham. Kok rumah ini dijual mahal benar padahal kok rumahnya kecil segala macam gitu ya. Karena kita nggak ngerti, mungkin ternyata itu rumah bersejarah gitu ya, bekas rumahnya siapa gitu, artis atau apa gitu ya. Ya kita nggak tahu. Ya, kalau menurut hitung-hitungan ekonomi, so mungkin itu sudah kemahalan. Misalnya rumahnya cuma luasannya kecil, rumahnya rumah sudah tua dan sebagainya ya. Nah, saham juga seperti itu. Kita harus menilai saham di pasar harganya bisa kemahalan dan bisa kemurahan. Ada istilahnya digoreng ya nilai saham ya. Jadi saham itu seharusnya memang lebih murah, sudah kemahalan gitu ya. Karena sudah kemahalan akhirnya dia
akhirnya harga saham tersebut ya karena digoreng-goreng saja, kita nggak digoreng-goreng sama broker ya dan lain sebagainya, sama perusahaan investasi besar. Jadi harga pasarnya tinggi, padahal itu cuma sementara ya. Banyak yang kejadian bahwa membeli saham pada harga itu, kemudian setelah itu harga terjun bebas ya. Karena nilai saham seharusnya itu lebih rendah. Jadi dia sudah over value atau over price. Kemudian caranya adalah kita untuk menilai tersebut, maka kita melakukan analisis fundamental. Analisis fundamental itu caranya banyak, bisa melakukan penilaian pendekatan dengan nilai sekarang atau present value approach, pendekatan rasio harga terhadap earning, price per earning ratio. Jadi ada dua penilaian ya. Ya. Jadi kalau pendekatan nilai sekarang adalah kita menghitung nilai saham dilakukan dengan cara menghitung semua aliran kas dengan tingkat diskon sebesar return yang disyaratkan profesor investor, ya. Jadi misalnya investornya pengen returnnya misalnya 10% ya, kita harus kita hitung semua aliran kas, proyeksi aliran kasnya ya, atau estimasi aliran kasnya ya. Misalnya setiap tahun dia dapat berapa gitu keuntungannya, apakah rugi atau tidak dan sebagainya ya. Kemudian dihitung dengan nilai sekarang ya. Nanti ada contohnya kali ya di sini ya. Jadi misalnya cash flow pertama tahun pertama dia dapat 5.000, yang gampang. CF2 10.000 gitu kan. Nah tahun ketiga misalnya 7.000. Ya ini kan nilai 7.000 di tahun ketiga berbeda dengan nilai 7.000 sekarang, karena itu semua harus ditarik ya. Semua harus ditarik ke nilai sekarang. Nah makanya itu pendekatan nilai sekarang, present value approach ya. Ya, semua harus dihitung dengan nilai sekarang ya. Oke. Jadi proses penilaian suatu saham itu pertama kali dengan melakukan estimasi aliran kas saham di masa depan. Ya, estimasinya misalnya tahun pertama dia dapat segini pertama kali ya. Ini estimasinya ya. Lihat dulu sampai 3 tahun ke depan. Kemudian estimasi tingkat return yang disyaratkan. Misalnya berapa? 10% estimasinya misalnya ya. 10%. Misalnya konstan ya, tapi bisa juga berubah ya. Kemudian mendiskonsikan mendiskontokan setiap aliran kas dengan tingkat diskon sebesar tingkat return yang disyaratkan. Nah sekarang itu dinilai dengan cara misalnya 5.000 tahun pertama dibagi 1 plus 1 ya, pangkat 1 ya, plus berapa? 10.000 ya, plus 10.000 bagi 1 plus 1 pangkat 2 dan seterusnya ya. Jadi 3. Nah ini mendiskon ya, kemudian dijumlahin ya. Jadi rumusnya seperti tadi. Misalnya yang pertama, misalnya harganya kan tadi 5.000 ya. 5.000, 10.000 dan 7.000 ya. K-nya adalah K 10%. Maka kita yang pertama berapa? 5.000 dibagi 1 plus 0,1 ya, pangkat 1 ditambah 10.000 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 2. Kenapa dibagi? Maksud dibagi itu berarti apa? Dia dinilai dengan harga sekarang ditambah 7.000 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 3. Oke.
Hasilnya sekian, ya hitung sendiri ya. Nah, ini maksudnya ya. Totalnya itu adalah aliran kas yang diharapkan pada nilai sekarang suatu saham. Inilah totalnya ya. Nah, dalam komponen ini kita lihat ada, dalam sudut pandang investor ini ada ada masalah, yaitu pertama, aliran kasnya dalam bentuk apa yang digunakan dalam penilaian saham. Kedua, berapa jumlah aliran kas yang diharapkan. Dan ketiga, kapan aliran kas tersebut diperoleh. Nah, sekarang aliran kas ini kan sebetulnya bisa ditinjau, bisa dilihat dari sisi lain. Sisi lainnya apa? Ini disebut juga dengan pendapatan yang ya, earning yang dibagikan dalam bentuk dividen, ya, earning ya, yang dibagikan dalam bentuk dividen, ya. Oleh karena itu, maka kita ada yang disebut dengan model diskonto dividen. Karena kalau aliran kas kan rumit. Nah, sekarang paling mudah adalah kita melakukan pembagian dividen. Jadi nilai intrinsik saham adalah menggunakan mendiskontokan semua aliran dividen, ya, yang akan diterima di masa datang. Secara matematis model ini bisa dirumuskan sebagai berikut. Sama dengan itu, sama ya, sama dengan yang tadi, cuma bedanya kalau tadi aliran kas, sekarang dividen. Contohnya ya soal 41 ya, 4.1 ya, gampang kan? Nah, ini ada yang salah ya. Oh, enggak ada yang salah. Jadi soal 4.1 adalah, saya kira ada salah cetak, ternyata benar. Dividennya misalnya, dividennya sama dengan 450. Tahun pertama dibayar segini. Tahun kedua dia akan nilai. Dia akan jual harga saham ya, tahun kedua harganya 4.500. Maka pada tahun kedua bila dijual dia akan $450 dibagi 1 plus 0,2 pangkat 1 ditambah 4.500, karena ini tahun kedua ya. 1 plus 0,2 pangkat 2, ini 2 ya. Hasilnya adalah 4125. Karena apa? Karena dividen dibagi tahun pertama, kemudian dia jual sahamnya tahun kedua, maka harga yang pantas dibeli adalah segini. Oke. Nah, sekarang soalnya itu diubah lagi ya, diubah lagi misalnya, nah ya, misalnya tahun kedua dia bagi lagi 500 ditambah harga saham 5.500 ya. Nah, ini kalian bisa ikutin aja ya, contohnya nggak susah ya. Paham di sini ya? Sampai sini paham ya? Ini nggak susah kok, sangat jelas ya. Paham tidak? Mbak Rawati, Mbak Muji, Mbak Suhartini, Mbak Fevi? Kalau paham saya lanjutkan. Sekarang model pertumbuhan nol. Pertumbuhan nol ini sama sebetulnya dengan perhitungan dividen ya. Cuma bedanya adalah dividen ini diasumsikan sama ya, konstan ya. Karena konstan, maka dia tinggal rumusnya menjadi seperti ini. Ya, harga saham adalah sama dengan dividen tetap dibagi return, ya.
konstan. Jadi misalnya kalau sama memberikan dividen tetap 80.000, return disyaratkan 20%, maka dari data di atas kita bisa lihat bahwa ini ada salah ya. Coba dicek lagi, rumusnya kok 800 ya, harusnya 80.000 ya. Ini mungkin 800 soalnya ya, bukan 8.000 ya. Ini 800 bagi 0,2, jadi harga paham sahamnya sama 4.000 ya. Oke, ya. Berikutnya di sini jelas ya. Model pertumbuhan nol ya. Kemudian berikutnya adalah model pertumbuhan konstan. Kalau model pertumbuhan konstan ini sebetulnya adalah disebut juga model Gordon ya. Model ini dipakai untuk menentukan nilai saham jika dividen yang dibayarkan mengalami pertumbuhan secara konstan selama tak terbatas. Kalau ini nggak terbatas, konstan terus ya dapat, tapi unlimited sampai tak hingga ya. Nah ini bisa ditulis seperti ini rumusnya, karena sampai tak hingga nih ya. Ini ditambah ini dikurangi. Ini ada yang salah ya rumusnya ya. Kalau rumusnya salah nih. Ini harusnya plus nih ya. Titik plus ya, plus sampai tak hingga. Nah ini bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Kita lihat yang terakhirnya aja ya. Oke ya, contoh soal ya, karena ini agak rumit maka ada contoh. Misalnya dividennya 1.000 per tahun, pertumbuhan dividen sebesar 5% per tahun ya. Tingkat return disyaratkan investor sebesar 15% ya. Berarti kita lihat ini misalnya 1.000 ya kan. 10.000.
Ini kok penjelasannya nggak jelas ya, bentar ya. Waalaikumsalam. Bentar saya cek dulu ya. Aduh, bukunya ini ngaco bener. Jadi ini misalnya 1000 ya, karena ditambah 1 plus 0,05 karena 5% ya, di pangkat 1 dibagi 15% dikurangi 10% dikurangi 5% ya. Jadi hasilnya adalah, ini kan 1,05, jadi hasilnya adalah 10. Ini 1050 dibagi 10 ya persen, sama dengan 10.500. Gampang ya di sini ya, cuma nggak jelas itunya ya. Jadi K-nya ini sama dengan 15% dan G-nya sama dengan 5% ya. Sementara dividen adalah 1000. Ingat ya, ini dividen tahun pertama ya, D1. Karena itu 1000 dikali 1 ditambah 0,05 pangkat 1 ya. Sekarang untuk yang kedua, latihan yang kedua adalah membayarkan 300 per lembar ya. Ini sama ya, juga 5%, returnnya 20% ya. Oke, ini gampang, kita tinggal ikutin yang sini seperti yang pertama ya. 300 ditambah 1 plus 0,05 dan sebagainya, bisa dilihat di modul ya. Aduh sorry ya, ini jelek, ini penghapusnya saya nggak tahu di mana ya. Bisa diikuti di modul. Ini dividen tahun depan, caranya sama dengan yang di sini, cuma diganti 300 jadi dapat 315. Kemudian ini yang kedua tinggal dibagi seperti ini ya, dapat 2100. Nah sekarang kalau setelah tahun ketiga tinggal dikali pertumbuhannya setelah 4 tahun. Setelah tahun ketiga berarti sudah tahun keempat ya. Ya, ini tinggal diikutin aja di modul ya. Sampai sini paham ya? Model pertumbuhan konstan. Ya. Paham ya semuanya? Mbak Yunita, Mbak Soehartini, paham? Halo? Halo? Fevi? Fevi paham ya? Ngerti ya? Gampang ya? Ini gampang lah ya. Nah sekarang lanjut. Sekarang model pertumbuhan tidak konstan. Jadi pada dasarnya pemberian dividen konstan itu tidaklah tepat, karena di dalam dunia nyata nggak mungkin ya bisnis itu konstan ya, pasti ada fluktuasi naik turun ya. Ekonomi juga gitu, kadang naik kadang turun, kadang naik kadang turun, naik turun ya, kadang ada roda di atas, roda di bawah gitu kan, seperti itu ya. Bisa aja ada satu ketika dia naik terus tapi kemudian turun ya. Dan itu sifat alami. Karena itu pemberian dividen konstan itu tidaklah tepat. Ya, sehingga harus ada langkah perhitungan yang berbeda ya. Karena bisa saja suatu produk misalnya laku di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tapi tahun keempat kan mungkin orang sudah bosan ya.
atau laku selama 10 tahun, setelah itu ganti generasi nggak mungkin laku juga ya, karena orang kan berbeda ya. Nah, sekarang prosesnya adalah pertama aliran dividen tersebut dibagi dua. Bagian awal diikuti aliran dividen yang tidak konstan dan aliran dividen ketika dividen mengalami pertumbuhan konstan, karena ada aja kan dia bagian yang tidak konstan dan kemudian konstan gitu kan, ada juga kan begitu ya grafiknya ya. Nah, kemudian menghitung nilai sekarang pasti selalu dihitung dengan present value ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menilai ya dengan duit sekarang, karena semua itu harus dihitung dengan duit sekarang. Karena 100.000 misalnya 100.000 10 tahun lagi dengan 10.000 dengan belum mungkin nilainya cuma sama dengan 50.000 sekarang ya. Kemudian menghitung juga semua aliran dividen yang periode pertumbuhannya konstan ya. Kemudian menjumlahkan, pasti begitu ya logiknya ya. Yang konstan dan tidak konstan dihitung nilai sekarang, kemudian dijumlahkan. Oleh karena itu rumusnya menjadi seperti ini ya. Jadi ini bagian yang konstan ya, ini bagian yang tidak konstan ya, mesti dihitung. Makanya ada sigma di sini penjumlahan ya. Kemudian di sini adalah yang tidak konstan, yang konstan gampang nih ya. Yang konstan sebetulnya sama dengan yang tadi ya. Jadi misalnya contoh latihan ketiga ya, misalnya saham PT Mega ini N nya 3 tahun ya, dia selama 3 tahun. Kemudian dividen tahun pertama adalah 1.000. Pertumbuhan konstannya 10% ya. Nah, kemudian pada 3 tahun pertama dia super normal nih 20%. Setelah itu ini 3 tahun pertama nih 1, 2, 3. Setelah itu 10%. Pertumbuhannya normal. Nah, tingkat return yang diharapkan 15% ya. Maka kita bisa hitung. Pertama dihitung dulu nih yang ini nih. Nah, yang ini super normal nih ya. 1.000 kali 1,2 bagi 1,15, karena ini harus didiskon dengan nilai sekarang ya. Nah, ini juga ya, ini pangkat 1 nih harusnya ya. Bukan pangkat T, ini harusnya pangkat 1 di buku, berubah ya. Ya kan? Dan ini salah juga, bukan 2440 tapi 1 ya. 1440 ya. Karena 1,2 pangkat 2 itu 1,44. Oke, semuanya dijumlah segini. Ini yang super konstan. Kemudian super luas, pertumbuhannya bukan super konstan. Pertumbuhannya super lah. Super normal, sorry. Kemudian berikutnya adalah nilai sekarang dari aliran dividen pertumbuhan konstan, ya. Ini 1,728 bagi 1,1. Kenapa 1,728? 1,728 itu didapat dari tahun ketiga, ya. Tahun ketiga dia nilainya adalah 1728, ya. Ya, dikali 1,1, ini dikali, biar tinggal masukin rumusnya di sini. Maka dapatnya segini, dijumlahin, nah segini, oke? Ya,
0,15 pangkat 3-nya didapat dari 3 tahun tadi, ya. Ini soalnya mungkin kurang jelas ya, karena hanya diketahui saja dimasukkan. Tapi nanti kalian kan bisa melihat, nanti dikasih ada soal-soal lain di modul di tes formatif, kalian kerjakan, kalian bisa ngerti. Ya, paham sini ya, nggak susah kok. Ya. Oke, berikutnya adalah pendekatan per PER atau Price Earning Ratio. Kita lihat Price Earning Ratio itu kita dihitung berdasarkan pendekatan, itu disebut juga pendekatan multiplier, yaitu berapa kali nilai earning yang tercermin dari harga saham. Jadi PR itu, jadi misalnya suatu saham PR, misalnya PR suatu saham itu sebanyak 3 kali. Berarti harga saham tersebut sama dengan 3 kali nilai earning perusahaan tersebut, ya. Jadi rumusnya adalah harga per lembar saham. Ini sebetulnya di sini harga per lembar ya. Ini cara menilai paling mudah, paling cepat, ya. Misalnya harga saham YZ saat ini adalah 10.000. Tahun ini earningnya 900 juta rupiah. Jumlah sahamnya 900.000 per lembar. Maka kita bisa ngitung earning perusahaan berarti apa? 900 juta dibagi 9.000. Berarti pendapatannya adalah sebesar 1.000 per saham. Nah, sekarang kita tinggal masukin 10.000 bagi 1.000, berarti 10 kali, ya kan? Karena harga sahamnya 10.000. Nah, ini masuk ke sini. Nah, ini paling gampang nih, ya. Ya. Nah, bisa juga kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu model diskonto dividen, ya. Jadi di sini D1 dibagi K. K ini kan diskonnya, G ini pembagiannya. Nah, ini pertumbuhannya 10% dan D1 ini adalah harga saham pada tahun pertama, ya. Dan ini bisa sekarang kalau dibagi dengan S1, ya, dengan earning, maka dia jadi seperti ini rumusnya. Banyak kita tambahin earning, ya. Nah, di sini faktor-faktor variabel yang berpengaruh adalah rasio pembayaran dividen atau dividen payout ratio, yaitu D1 bagi E1. Kemudian tingkat returnnya, tingkat return, dan tingkat G itu pembagian sahamnya, pertumbuhannya, ya. Kita lihat soalnya biar lebih jelas. Contohnya adalah ini. Perusahaan nulis saham DPS, perusahaan DPS tersebut hanya membagikan D1. Kita udah tahu D1 bagi E1 nya 0,8. Pertumbuhan dividennya 5% dan ini 15%. Gampang, tinggal masukin 0,8 dibagi 0,15 dari sini, ya. Sini 5%-nya ke sini, ya, sama dengan 0,8 dibagi 0,05 ya sini, ya, sama dengan 8 kali, ya. Sampai sini saham, ya, paham ya? Kok saham lagi? Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita sudah selesai modul 1. Jadi di modul 1 ini kita membahas dua pendekatan yang paling sering digunakan, ya. Yaitu pendekatan nilai sekarang dan juga dengan nilai price earning ratio, ya. Jadi kita di sini ya paling secara teoritis lebih pendekatan diskon dividen lebih baik, tetapi PER ini lebih populer, ya. Pasti orang akan lihat PER, ngitung PER. Kenapa? Karena lebih mudah menggunakannya, ya. Nah, tetapi pada saat melakukan analisis, ya, analisa saham,
itu tidak hanya bergantung ke sini. Banyaklah hal yang dianalisa ya. Ngomong-ngomong, tugasnya sudah pada masukin belum? Sudah pada masukin belum ke tugasnya? Ke Google Drive saya. Sudah pada bikin belum? Ayo ngaku. Mengaku dosa. Yang terakhir belum ya, Mbak. Ya Allah. Pada belum ya? Pada bandel ya? Kalau gitu tugas 4 ya, tugas 4. Tugas 4, hitung PER deh. Hitung PER. Nah ya. Mau nerangin dulu kalau tugas 2 sudah setor. Ini kan sudah jelas, sudah tugasnya kan sudah, ini kan tugas indeks-indeks itu kan sudah dijelaskan. Nggak ada yang perlu diterangin lagi kan? Mudah kan, tinggal masukin rumus. Ya, Mbak Suharti ini ya. Nah, ya pokoknya kalau nggak ngerjain tinggal dikurangin nilainya. Saya kan gampang. Ya. Oke, nah berikutnya kita masuk ke modul kedua. Kegiatan belajar kedua. Pendekatan penilaian saham lainnya. Sebentar ya. Oke, berikutnya saya menjelaskan rasio harga dibagi nilai buku. Jadi, hubungan antara harga pasar saham dan nilai buku per lembar ini bisa juga digunakan sebagai pendekatan alternatif. Nah, rasio ini biasa digunakan untuk menilai saham-saham sektor perbankan dan seterusnya ya. Karena aset-aset bank, aset-aset itu biasanya terdiri dari obligasi yang diterbitkan pemerintah, yang dibeli bank dan sebagainya. Kalian bisa lihat baca di buku. Nah, sekarang yang penting bagi kita adalah bagaimana kita menilai investasi, melakukan investasi berdasarkan hubungan ini. Nah, saham yang memiliki rasio atau harga nilai buku yang rendah akan menghasilkan return yang secara signifikan. Ya. Lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki rasio harga nilai yang lebih tinggi. Jadi secara investasi adalah kita memilih saham yang memiliki rasio harga atau nilai buku yang rendah, ya, karena akan menghasilkan return yang secara signifikan lebih tinggi. Jadi kita pilih yang ini.
Oke. Ya. Nah, harga kan yang jelas harga yang berlaku saat itu. Nah, nilai buku kan yang diterbitkan emiten ya. Nah, itu tinggal dibagi aja ya, gampang kok. Kemudian berikutnya adalah rasio harga per aliran kas. Nah, ini bertugas tugasnya adalah melengkapi pendekatan PER. Jadi pendekatan ini berdasarkan pada aliran kas seperti yang tadi. Ya, bukannya earning perusahaan, ya. Kemudian mengapa aliran kas ini penting? Pertama adalah penting karena aliran kas perusahaan ini lebih relevan dibandingkan data earning menurut laporan secara akuntansi, ya. Jadi oleh karena itu investor akan lebih paham kondisi aliran keuangan atau aliran kas dari perusahaan. Nah, jadi aliran kas ini penting untuk menilai kinerja perusahaan. Jadi perusahaan ini bisa bangkrut atau tidak kan berdasarkan aliran kas. Cash flow istilahnya ya. Sama aja dengan kalian. Kalau cash flow-nya negatif terus, gaji masuk gede misalnya 100.000 NT. Tapi pengeluaran 150.000 NT. Akhirnya kalian bangkrut ya. Nah, seperti inilah. Berikutnya adalah economic value added. Nah, economic value added adalah ukuran keberhasilan dari suatu manajemen meningkatkan nilai tambah atau value added bagi company-nya. Nah, ini nilainya penghitungannya juga gampang. Ya. Jadi dia mengurangkan keuntungan operasi perusahaan dengan biaya modal perusahaan, ya. Jadi laba bersih operasi setelah dikurangi pajak atau EBIT, ya. Earning before income and taxes, ya. Ya. Dikali 1 dikurangi pajak, dikurangi modal operasi dibagi persentase biaya modal setelah pajak ya. Ini kepotong, aslinya sih enggak ya, tapi bisa dilihat di halaman 4.22. Oke ya. Nah, ini contohnya adalah perhitungan EVA untuk perusahaan ABC. Nah, kita lihat bahwa perhitungannya mudah ya. Kita lihat EBIT-nya ya. EBIT-nya 200.000 dikurangi pajak segini 25%, maka sisanya adalah 0,75 dikali 200.000 ya, dikali sekian ya, jadi 150.000. Modal operasi berapa? 1.600.000. Biaya modal setelah pajak berapa? 10%. Biaya modal dalam rupiahnya 160.000. Maka EVA-nya adalah 150 dikurangi ini ya, 150.000 dikurangi 160.000 sama dengan minus 10.000 ya. Sementara tahun 99 kita lihat dia naik earningnya 250.000. Pajaknya tetap 25%, maka ininya earning before income dan taxesnya segini. Ya. Modal operasinya berapa? 1,5 juta. Dikali segini, dapatnya segini. Ya, modal dalam rupiah. Nah, sekarang dikurangi 1 dikurangi 2. Ya. Hasilnya berapa? Ini ketiga ya. Oke. Ya. Mudah ya kalau soalnya seperti ini ya. Kemudian yang terakhir adalah kita pelajari analisis teknikal. Analisis teknikal ini biasanya teknikal itu dia pakai berdasarkan saham-saham gitulah. Lebih arah statistik ya. Karena harga saham ditentukan oleh penawaran dan permintaan terhadap saham tersebut. Nah, kita akan pelajari teori Dow, grafik batang, analisis keluasan pasar, kekuatan relatif, dan analisis rata-rata bergerak atau moving average. Yang pertama adalah analisis technical. Ya, aduh kepotong lagi nih. Jadi asumsi dasarnya adalah harga pasar saham ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan. Ini kalian baca di 423.
ya. Jadi ini mekanistik cenderung ya. Terus penawaran dan permintaan itu sendiri pengaruhi oleh banyak faktor baik yang rasional maupun irasional. Kemudian perubahan harga saham cenderung bergerak mengikuti tren tertentu. Ya. Tren tersebut dapat berubah karena bergesernya penawaran dan permintaan. Ya, ini juga bisa dideteksi dengan mempelajari diagram dari pelaku pasar. Nah, pola-pola tertentu yang terjadi pada masa lalu akan berulang kembali di masa datang. Jadi dia pattern oriented, makanya disebut technical. Kan biasanya kan saham tuh bentuknya gini, kadang turun naik lagi ya. Ya, seperti itu. Ini ada sahamnya. Sorry. Nah, jadi pertama kali teori Dow. Nah, teori Dow ini dia berupaya menyelidiki bagaimana tren yang terjadi di bursa saham baik individual secara keseluruhan. Pergerakan pertama merupakan tren jangka panjang. Jadi misalnya kalau sahamnya tuh gini. Nah, dia akan lihat. Dia kan begini kan sebetulnya. Nah, ini kan tren jangka panjang. Ya. Kemudian dipotong. Tren yang terjadi berapa bulan dipotong. Set. Ya. Nah. Jadi kalau berapa bulan dia begini, ya. Ya. Kemudian ini juga begini, ya. Ini tren yang bulanan. Kemudian yang harian. Fluktuasi harian, ya. Harian mungkin ya bisa ini sekali kan. Ya, ini misalnya order jangka panjang ini harian bisa sangat detail ya. Ini pergerakan yang ketiga, ya. Yang kedua yang ini ya. Yang kedua nih. Yang merah ini yang pertama ya. Seperti itulah. Kemudian analisis technical grafik batang. Jadi diagram grafik batang ini kita menggunakan statistik, misalnya bikinlah karena seperti tadi ya, bikinnya grafik batang kan gini ya. Jadi volume ya. Jadi perubahan volume, misalnya ini volume transaksi ya. Dan juga bisa harga ya. Ini grafik batang ya. Dan juga price misalnya. Dan juga dengan line, diagram titik ya. Garis ya. Ya, seperti tadi ya. Jadi kita bisa melihat polanya. Kalau yang tadi mendeteksi polanya, kemudian di sini kita memplot, istilahnya memplot pola tersebut ya. Kemudian berikutnya adalah analisis keluasan pasar. Analisis ini dengan cara melakukan perbandingan jumlah saham yang harganya naik dengan jumlah saham yang harganya turun. Jadi kita pengen lihat kondisi bursa apakah bullish atau bearish. Misalnya Senin 325 turun 245, selisihnya 80, berarti nah 80 naik. Yang naik 425, yang turun 3236. Ya oke, ini kelihatannya naik semua nih. Bullish semua istilahnya ya. Bullish itu artinya naik ya. Bearish itu artinya turun. Kalian silahkan baca sendiri ya di Wikipedia atau di mana ya. Ini tinggal ini dikurangi ini ya, selisihnya mudah sekali. Berikutnya adalah analisis kekuatan relatif. Kalau ini harga saham melakukan analisa untuk saham-saham apa yang memiliki kekuatan relatif terhadap saham lain. Jadi harga saham yang memiliki kekuatan relatif akan meningkat lebih cepat dibandingkan harga saham lain pada saat bullish dan mengalami penurunan harga lebih rendah pada saat bearish. Itu berarti melakukan sensitivitas ya. Misalnya ini 3000 dikurangi 1700, saham A industri 1700, pasar 1000, maka rasionya adalah 1,76. Dapat dari mana? 3000 dibagi 1700 ya. 3000 dibagi
1700. Coba dicek berapa. Mestinya 1,76 ya. Nah, sekarang rasio SP-nya ya 0,143. Berarti apa? Ini 3000 dibagi 21.000 ya, sama dengan 0,1428 ya, dibulatkan 143. Nah, sekarang tinggal dibagi ya. Bukan dibagi, sekarang tinggal membagi industri per pasar itu tinggal dibagi I 1700 dibagi berapa ini? 21.000 ya, ini dibagi P. Nah, kita lihat dari rasio ini kita bisa melihat bahwa mana yang kira-kira lebih sensitif ya. Mestinya makin besar itu makin sensitif ya. Kelihatannya nomor tahun 2005 kayaknya ya, mungkin ya. Kemudian yang terakhir adalah analisis rata-rata bergerak. Istilahnya ini moving average. Ya. Biasanya harga rata-rata bergerak ini kita berdasarkan misalnya harian, 3 harian atau 4 harian gitu ya. Namanya moving average. Ya. Jadi misalnya harga 1.000, hari kedua 1.200, hari ketiga 1.300, keempat turun lagi 1.200, kelima 1.100 gitu kan. Jadi moving average itu kita rata-rata dari 3 hari ini. Jadi misalnya 1.200. Kemudian bergerak lagi hari berikutnya rata-rata 3 hari lagi. Berapa tuh? 1.233. Ya. Berikutnya lagi bergerak. Berikutnya 1.300, 1.200, 1.100, berarti 1.200 lagi. Terus jadi kita bikin itu, kita nanti bikin memplot, dapat namanya grafik namanya MA, moving average ya. Maka diharapkan beli saham pada garis rata-rata bergerak membeli saham pada saat moving average itu datar. Berarti harga konstan ya. Kemudian harga sahamnya melampaui garis moving average. Jadi ini ada garis MA, kemudian ada garis, juga ada garis berikutnya nih, gitu kan, garis saham ya. Aduh, sorry. Jadi pada saat harga saham di atas, ya, lagi datar gini kita beli ya. Pada saat dia lagi bergerak naik ya, ternyata dia ada di bawah, berarti posisi ini kita beli ya. Pada saat dia turun kemudian naik lagi, wah, itu juga kita beli ya. Tapi kalau misalnya pas lagi turun ya tentu kita jual. Misalnya datar nih di bawah nih, di sini berarti dijual ya. Di titik ini dia akan dijual ya. Pokoknya intinya seperti itulah. Pokoknya kalau dia di bawah ya tentu dijual, karena harga bakal turun secara moving average ya. Tapi pada dasarnya ini semua hanya analisis, tools untuk melakukan investasi. Pada dasarnya investasi itu tidak semudah seperti ini ya. Banyak sebetulnya analisanya, tapi kita harus mencermati juga. Kadang-kadang kalau harian itu banyak gosip yang beredar, kadang kita mesti follow gosip juga ya. Oke. Sampai di sini. Terima kasih. Sekian. Ternyata kita cuma habis waktu 1 jam saja untuk belajar ini ya. Semoga kalian paham. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sampai sini paham semua ya.
Emang cepet Muji ya, cuma udah habis kan modul 4. Mau lanjut modul 5? Saya belum siap. Ya, cuma 1 jam ternyata ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Silahkan dilanjutkan. Semoga silahkan dilanjutkan pekerjaannya atau ngerjain PR ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.